Apakah akhir-akhir ini kamu lagi merasa kamu gak punya motivasi buat ngapa-ngapain? Pengennya rebahan terus, pengennya diem terus, menghindari semua pekerjaan selagi kamu bisa. Entah itu kamu bekerja, membangun usaha, belajar buat ujian, ataupun lagi skripsian, mungkin kamu pernah mengalami tahap di mana kamu merasa gak ada semangat lagi buat ngerjain hal tersebut. Atau mungkin kamu sekarang sedang mengalaminya. Setelah itu, kamu melabel dirimu sendiri sebagai seseorang yang malas. Padahal mungkin saja kamu sedang mengalami yang namanya burnout. Burnout itu adalah sebuah tahap di mana kamu merasa lelah secara emosi, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebih dan ketidakmampuan kita dalam menghadapi stres tersebut. Sebuah survei mengatakan bahwa dari 7.500 pekerja full-time, 23% mengaku sering sekali merasa burnout dan 67% mengaku mereka pernah mengalami burnout setidaknya sekali dalam hidupnya. Padahal, burnout dan stres memiliki dampak yang sangat buruk terhadap kesehatan kita, seperti diabetes, kolesterol, hingga penyakit jantung loh. Welcome to Animo Life. Hari ini aku akan membahas mengenai 5 tanda-tanda bahwa kamu itu sebetulnya burnout, bukanlah malas. Sebelum mulai, jangan lupa dulu untuk subscribe di channel Animo Life supaya kamu gak ketinggalan konten-konten Animo Life yang selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke tanda yang pertama. Tanda yang pertama, sebelumnya kamu adalah orang yang memiliki motivasi tinggi. Malas adalah sebuah karakter, dan yang namanya karakter itu biasanya berkepanjangan dan gak bersifat sementara. Orang malas biasanya memang dari sananya gak punya semangat untuk mengerjakan sesuatu. Tapi kalau kamu biasanya adalah seseorang yang memiliki tujuan yang besar, semangat yang besar, dan motivasi yang tinggi dalam pekerjaanmu, tapi baru-baru ini kamu merasa jadi kayak orang yang malas, maka kemungkinan kamu sedang mengalami burnout. Tanda yang kedua, sebelumnya kamu adalah orang yang memiliki passion dalam pekerjaanmu. Sesuatu yang paling membedakan seseorang yang malas dan burnout adalah apakah kamu dulunya pernah benar-benar mencintai apapun yang kamu kerjakan. Mungkin dulunya kamu cinta banget sama pekerjaanmu, tapi sekarang rasanya kayak susah banget buat bisa enjoy sama apapun yang kamu kerjakan. Mau itu melukis, bikin video misalnya, ataupun dulunya mungkin kamu suka banget olahraga dan sekarang jadi males banget. Di saat kamu burnout, kamu akan cenderung untuk menarik diri dari hal-hal yang kamu cinta ini. Bahkan mungkin kamu jadi benci sama pekerjaan-pekerjaan ini karena kamu terlalu lelah dan terlalu banyak bekerja. Waduh. Tanda yang ketiga, kamu jadi moody dan gampang banget marah. Apakah kamu akhir-akhir ini jadi orang yang sensitif banget? Mungkin mood swing kamu akhir-akhir ini ekstrim dan kamu sendiri gak tahu kenapa. Perasaan moody dan rasa ingin marah yang gak stabil merupakan salah satu gejala burnout yang paling umum. Apalagi kalau dulunya kamu adalah orang yang punya kontrol emosi yang baik. Orang malas itu beda, karena biasanya orang yang malas itu karakternya emang relax, sans gitu, dan gak gampang terpengaruh emosinya sama sesuatu. Jadi mungkin kalau kamu akhir-akhir ini doang lagi moody, kamu memang mengalami burnout. Tanda yang keempat, kamu berhenti mengurus dirimu sendiri. Satu gejala dari burnout di saat sudah mencapai tahap yang cukup parah adalah di saat kamu mulai gak ngurus dirimu lagi dan menjauh dari orang-orang yang kamu sayangi, kayak teman-temanmu dan keluarga. Kamu jadi malas makan, kamu jadi begadang terus, kamu malas mempercantik diri kayak make upan, cukur rambut misalnya kalau cowok, atau mungkin sampai malas mandi. Kenapa? Karena kamu lagi di tahap dimana kamu gampang banget ngerasa capek walaupun kamu hanya mengerjakan hal-hal yang simple, yaitu tahap burnout. Tanda yang kelima, yaitu kamu mulai kehilangan arti dalam pekerjaanmu. Apakah kamu mengerjakan pekerjaanmu dalam mode autopilot? Kayak rasanya semua tuh udah otomatis aja gitu. Kamu kehilangan arti dalam pekerjaanmu, bahkan sampai lupa sebetulnya pekerjaan apa sih yang kamu suka. Nah, kalau kamu lagi burnout, biasanya emosimu jadi mati rasa. Hidup tuh rasanya kayak hampa, dan rasanya kamu lagi nonton hidupmu sendiri dari luar. Sehingga rasanya kamu tuh gak lagi menjalani hidupmu sendiri. Serem banget kan? Guys, yang namanya burnout itu terjadi secara bertahap. Di dalam kita bekerja, ada 5 tahap yang bakal kita alamin. Ada tahap honeymoon, di mana kita lagi semangat-semangatnya bekerja di sesuatu yang baru. Terus kedua, ada tahap pre-stress, di mana rasanya ada beberapa hari yang rasanya kok kayak berat banget ya.
Terus kita masuk ke tahap 3, yaitu chronic stress, di mana kamu mulai moody dan rasanya kayak sering banget ngerasa stres. Lalu kita masuk ke tahap 4, disinilah kamu baru mengalami yang namanya burnout. Di saat kamu udah mulai muak banget sama pekerjaanmu dan semakin sulit untuk mengatasi rasa stres ini. Lalu kita masuk ke tahap 5 atau yang paling parah, yaitu adalah habitual burnout. Di mana tahap ini udah menjadi salah satu tanda kamu mengalami depresi dan burnout udah menjadi sebuah kebiasaan dalam hidupmu. Makanya guys, jangan tunggu dirimu untuk mencapai tahap 5 sebelum kamu beristirahat dan mengembalikan dirimu ke dirimu yang sebenarnya. Apabila kamu sudah merasa ada di tahap yang cukup parah, mungkin kamu bisa mulai meminta bantuan ke profesional, seperti psikolog. Dan kalau ada teman-temanmu yang mungkin mengalami juga, share juga hal ini ke teman-teman kalian, supaya mereka nggak lupa betapa pentingnya kita untuk menjaga kesehatan mental dalam bekerja. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga untuk komen apabila kalian punya saran buat Animo Life atau pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin ajukan. Oke, see you in the next video. Stay healthy and stay productive.